Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kami matematika halaman 71 sampai halaman 75. Perkenalkan, nama saya Muhammad Firdaus. Nama saya Bernard Muhammad. Nama saya Juan Ahmad Taulan. Nama saya Rasita Gasani. Nama saya Ismail Manik. Nama saya Raisa Kafirabani. Nama saya Muhammad Syarif Iqbal. Nama saya Rizky Rahman Maulana. Oke. Langsung ke nomor 1 ya. Saya Hatta dan saya akan menjelaskan soal nomor 1. Soal nomor 1 itu ada soal cerita. Ceritanya itu suatu hari seorang siswi SMA kelas 11 Sondang dengan gembira mengatakan kepadanya Wadandrani bahwa dia menemukan suatu teorema baru ketika sedang bereksplorasi dengan lingkaran. Sondang menemukan jika dia mengambil segitiga siku-siku, sudut siku-sikunya menghadap pada diameter lingkaran dan mencerminkan segitiga ini pada diameter lingkaran, maka segi empat yang dihasilkan memiliki sifat menarik, yaitu jumlah sudut yang berhadapan selalu sama dengan 180 derajat. Soal nomor 1, apakah penemuan Sondang itu benar atau hanya kebetulan berlaku untuk kasus itu saja? Oke, untuk kasus nomor 1, pertama kita dapat membuat sebuah lingkaran. Di sini saya sudah membuat lingkaran terlebih dahulu. Ini. Lalu kita buat segitiga siku-siku melalui diameter lingkaran. Lalu kita cerminkan segitiga siku-siku itu, maka bisa dihasilkan, bisa dilihat akan menghasilkan bangun segi empat. Lalu sudut yang dihasilkan pada segitiga ini, sudut keliling yang dihasilkan pada segitiga adalah 90 derajat. Kenapa 90 derajat? Karena besar pada diameternya adalah 180 derajat. Begitupun sudut keliling yang ada di sini, maka akan menghasilkan 90 derajat. Jadi yang dikatakan oleh Sondang benar karena sudut yang berhadapan selalu sama dengan 180 derajat. Nomor yang kedua itu, bagaimana kalau diagonal segi 4 tidak harus merupakan diameter lingkaran? Apakah sifat itu masih berlaku? Oke, nomor 2 itu ada di sini. Pertama, kita gambar dulu lingkarannya. Di sini sudah saya gambar. Lalu kita buat segi 4 sembarang. Maka sudut yang berhadapan akan menghasilkan 180 derajat. Kenapa? Karena seperti soal nomor 1, sudut keliling yang dihasilkan akan menghasilkan sudut 90 derajat, dan ketika sudut itu ditambah dengan sudut yang berhadapan, maka dapat ditulis seperti ini. Seperti A, sudut A berhadapan dengan sudut B, maka 90 ditambah 90 sama dengan 180 derajat. Begitupun sudut C berhadapan dengan sudut D, ditulis maka akan C plus D sama dengan 180 derajat. Nomor selanjutnya, gambarkan sebuah lingkaran dengan segitiga siku-siku yang sisi miringnya adalah diameter lingkaran. Cermin segitiga siku-siku itu pada diameter lingkaran. Perhatikan segi 4 yang terbentuk. Apa 4 titik sudutnya terletak pada lingkaran? Jelaskan. Oke, jadi di sini saya sudah membuat lingkarannya dan saya pun sudah membuat segitiga beserta cerminannya. Bisa dilihat di sini segitiga siku-siku ketika dicerminkan akan menghasilkan segi 4. Pertanyaannya itu, apakah titik sudutnya terletak pada lingkaran? Jawabannya itu ya, keempat titik sudut itu terletak pada lingkaran. Bisa dilihat sudut A, sudut B, sudut C maupun sudut D. Terus nomor 2 itu, untuk masing-masing sudut tentukan sudut tersebut menghadap ke busur yang mana. Bisa dilihat di sini sudut A itu menghadap ke busur BD. Sedangkan sudut B menghadap ke busur AC, sedangkan sudut C menghadap ke busur B ke D, lalu yang terakhir itu sudut D menghadap ke busur A ke C. Ya, nama saya Juan Ahmad Taulan. Kali ini saya akan menjelaskan soal nomor 3 dan juga nomor 4. Yang pertama itu ada soal nomor 3. Soal tersebut, soalnya adalah jumlahkan sudut-sudut yang berhadapan. Ya, jadi sudut A dan sudut A ditambah sudut C sama dengan, kita tulis ini, sudut A ditambah dengan sudut C sama dengan 180 derajat. Dan yang B, yang keduanya, sudut B dan juga sudut D
sudut B ditambah sudut D sama dengan 180 derajat juga, karena dia merupakan diameter. Selanjutnya yaitu ada nomor 4. Di nomor 4 soalnya adalah bagaimana jika segi 4 itu bukan merupakan penggabungan segitiga siku-siku dan pencerminannya. Apakah sifat yang sama masih berlaku? A. Ulangi langkah 2 dan 3 jika keempat titik sudutnya terletak pada lingkaran. B. Ulangi langkah 2 dan 3 jika salah satu titiknya tidak terletak pada lingkaran. Saya akan menjelaskan yang soal nomor A terlebih dahulu. Yang A. Ulangi langkah 2 dan 3. Ya, jadi langkah yang kedua. Diketahuinya sudut A menghadap ke sudut A. Sudut A menghadap ke busur B dan D. Selanjutnya itu ada sudut B. Sudut B menghadapnya ke busur A dan C. Habis sudut B, selanjutnya itu ada sudut C. Sudut C menghadapnya ke busur B dan D. Menghadap busur yang C, menghadap busur B dan D. Dan yang terakhir itu ada sudut D. Sudut D menghadapnya ke busur A dan C. D, A dan C. Ini langkah keduanya sudah, dan lanjut ke langkah ketiganya. Di langkah ketiganya itu disuruh jumlahkan sudut-sudutnya. Ya, jika dijumlahkan sama saja seperti nomor 3 yang ini. Jadi sudut A plus sudut C sama dengan 180 derajat. Ya, selanjutnya itu ada sudut B ditambah sudut D, sama hasilnya adalah 180 derajat juga. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan nomor 4 di yang bagian B. Di bagian B itu soalnya ulangi langkah 2 dan 3 jika salah satu titik sudutnya tidak terletak pada lingkaran. Ya, jadi kita gambar dulu sudut-sudutnya. Katanya salah satu sudutnya tidak di lingkaran. Yang ditanyanya, tentukan sudut tersebut menghadap ke busur yang mana. Ya, disuruh tentukan sudut tersebut menghadap ke mana. Pertama, kita tentukan sudut yang pertama dulu. Itu ada sudut A. Sudut A menghadap mana? Sudut A dia tidak menghadap kemana-mana karena salah satu sudut berada di luar. Jadi kita strip aja, strip. Setelah itu ada sudut B.
Sudut B. Sudut B menghadap ke busur A dan C. Selanjutnya sudut C berarti. Ya, sudut C. Sudut C seharusnya menghadap ke BD karena sudut D di luar lingkaran, jadi dia tidak menghadap kemana-mana. Kita kasih strip di sini. Selanjutnya ada sudut D. Sudut D, ya karena dia di luar, jadinya dia tidak menghadap kemana-mana. Kita kasih strip lagi. Ya, soal selanjutnya jumlahkan sudut-sudut yang berhadapan. Soal selanjutnya adalah jumlahkan sudut-sudut yang berhadapan. Jadi di soal ini kita tidak bisa menentukan jumlah sudut-sudut yang berhadapan, karena misalkan jika digerakkan salah satu sudutnya, mereka nilainya akan berbeda-beda karena salah satu sudutnya itu berada di luar lingkaran. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya akan menjelaskan soal nomor 5. Kalian telah menemukan sifat sudut-sudut pada segi 4 tali busur. Adakah sifat segi 4 tali busur yang terkait panjang ruas garisnya? Perhatikan segi 4 tali busur ABCD berikut. Nah, untuk pertanyaan A, gambarkan titik P pada sisi BD sehingga sudut ACB sama dengan sudut DCP. Buktikan bahwa segitiga CDP sebangun dengan segitiga CAB. Dari gambar berikut kita dapat mengetahui bahwa segitiga DCP sama dengan segitiga ACB. Bisa lihat dari gambar di sini. Kemudian sudut CDP sama dengan sudut CAD karena sama-sama sudut keliling menghadap busur BC, dan sudut dari CPD sama dengan sudut dari CBA karena jumlah sudut dari segitiga itu 180 derajat, sehingga dapat kita dapatkan bahwa segitiga CDP sebangun dengan segitiga CAB. Kemudian untuk pertanyaan B, tunjukkan bahwa sisi DP dikali AC sama dengan AB dikali CD. Kita mengetahui bahwa segitiga CDP sebangun dengan segitiga CAB. Maka kita bisa membandingkan sisi-sisinya, yaitu DP per AB sama dengan CD per AC. Kemudian kita kali silang DP dikali AC dan AB dikali CD. Maka DP dikali AC sama dengan AB dikali CD. Jadi terbukti. Kemudian kita lanjut ke pertanyaan C. Tunjukkan bahwa segitiga ACD sebangun dengan segitiga BCP. Jadi kita ketahui bahwa segitiga DAC
sama dengan berdasarkan segitiga PBC karena sama-sama sudut keliling yang menghadap busur BC. Kemudian sudut dari ACD sama dengan sudut dari BPC karena sudut ACB sama dengan sudut BCP dan berbagi sudut ACP. Kemudian sudut dari ADC sama dengan sudut dari BPC karena jumlah sudut segitiga itu 180 derajat. Nah, karena ada tiga segitiga yang sama, maka dapat kita simpulkan bahwa segitiga ACB sebangun dengan segitiga BCP. Kemudian kita lanjut ke soal D. Tunjukkan bahwa BP kali AC sama dengan BC dikali DA. Karena kita mengetahui segitiga ACD sebangun dengan segitiga BCP. Nah, kita bisa kalikan sudut, kalikan sisi-sisinya seperti soal B tadi. Ketahui segitiga ACD sebangun dengan segitiga BCP. Kemudian kita kalikan sudut-sudutnya, kalikan sisi-sisinya hingga BP per DA sama dengan BC per AC. Setelah ini kita kali silang BP dikali AC dan DA dikali BC. BP dikali AC sama dengan DA dikali BC sehingga terbukti. Dan kita lanjut ke soal terakhir, yaitu E. Berdasarkan poin B dan D, apa yang dapat kalian simpulkan tentang AC dikali BD? Berdasarkan poin B dan D, kita dapat simpulkan bahwa karena poin B dan juga D itu benar terbukti, maka bisa kita jumlahkan, yaitu AC dikali BP plus BC plus AC dikali BP sama dengan AB dikali PD ditambah BC dikali DA. Nah, karena di sini terdapat dua AC, kita keluarkan AC dalam kurung DP plus BP sama dengan AB dikali PD ditambah BC dikali DA. Kemudian AC dikali BD sama dengan AB dikali CD tambah BC dikali DA.
Maka kesimpulannya, hasil kali diagonal segi 4 kali busur sama besarnya dengan jumlah dari hasil kali sisi yang berhadapan. Sekian penjelasan untuk soal nomor 5. Terima kasih. Selanjutnya saya Rizka akan menjelaskan nomor 1 dan nomor 2 dari latihan 2.3. Di sini diketahui jari-jarinya adalah 5 cm dan ditanyanya itu adalah panjang kali busur terpanjang. Nanti tinggal dijawab aja, panjang kali busur terpanjang ini adalah diameter atau disebut 2 kali jari-jari. Ini tinggal dimasukin aja, yang diketahuinya jari-jarinya kan 5, jadinya 2 dikali 5 sama dengan 10 cm. Berarti panjang kali busur terpanjangnya itu adalah 10 cm. Lalu selanjutnya nomor 2, di sini tuh diketahui AD-nya 3 cm dan BE ini adalah 3 cm. Dimana berarti itu segitiga ABE adalah segitiga sama sisi. Dikatakan segitiga sama sisi dikarenakan B ini panjangnya sama seperti jari-jari dan AB ini dan AE adalah jari-jari. Langsung aja ke pertanyaannya, itu yang A ditanyakan tuh sudut BAE. Karena kan ini adalah segitiga sama sisi, jadinya langsung aja 180 dibagi 3 sama dengan 60 derajat. Jadi masing-masing sudutnya itu adalah 60 derajat dan sudut BAE ini adalah 60 derajat. Ini untuk yang A. Dan yang untuk B ini ditanyakan sudut BDE, di mana BDE ini sudut keliling. Berarti memakai rumus sudut keliling setengah dikali BAE. Langsung masukin aja angka-angkanya, setengah dikali 60, berarti di sini bagi-bagi coret-coret, berarti dapatnya 30 derajat. Selanjutnya saya Razita akan menjelaskan soal nomor 3. Jadi soal nomor 3 itu apotema adalah ruas garis dari pusat lingkaran dan tegak lurus tali busur. Lalu soalnya buktikan bahwa BD sama dengan DC. Jadi di gambar ini itu ini sudut, ini titik A sebagai titik pusatnya, terus di sini ada sudut B, C sama D. Jadi gimana cara kita buktiin kalau BD sama dengan DC? Jadi kan kita tahu kalau sisi AB sama dengan AC, yang berarti karena AB sama dengan AC berarti dapat dinyatakan bahwa segitiga tersebut merupakan segitiga sama kaki. Karena dapat dinyatakan bahwa segitiga tersebut segitiga sama kaki, maka sudut ABC sama dengan sudut ACB. Nah, karena mereka ada segitiga sama kaki, jadinya sudut AB ini merupakan garis tinggi dari segitiga ABC. Jadi karena AD merupakan garis tinggi dari segitiga tersebut, jadinya dapat dinyatakan bahwa BD sama dengan DC. Jadi baik, selanjutnya saya akan menjelaskan pertanyaan dari nomor 4. Jadi soal itu tentukan nilai omega sehingga sisi KL dan sisi MN sama panjang. Jadi diketahui di soal itu kan sisi KL sama MN itu sama panjang. Nah, diketahui juga
sudut dari sisi kanan itu 70 derajat. Sehingga yang dipertanyakan ini kan sudut omega atau sudut dari MN ini. Jadi karena sisi KL sama dengan MN itu sama dan sisi KL ini sudutnya 70 derajat, jadinya nilai omega adalah 70 derajat. Di sini saya akan menjelaskan nomor 5. Soalnya, situs Gunung Padang adalah situs prasejarah megalitik besar yang terletak di Kabupaten Cianjur. Salah satu artefak yang ditemukan di sana diduga merupakan sebuah pecahan guci. Diskusikan dengan temanmu bagaimana cara menentukan diameter guci tersebut. Ya, di sini ada sebuah lingkaran. Kemudian kita tarik tali busurnya dari sini sampai sini. Dari sini sampai sini. Kemudian kita bagi dua. Ini panjangnya sama. Kemudian kita tarik sebuah garis dari sini sampai sini. Kemudian kita tarik tali busur yang lain dari sini sampai sini. Kemudian tarik garis pula dari sini ke sini. Dan titik pusat dari diameter tersebut adalah di sini. Ya, di sini untuk soal nomor yang ke-6, kincir air berikut digunakan untuk pembangkit energi dan irigasi. Pada diagram sebelah kanan, roda dengan diameter 10 meter diletakkan pada sungai sehingga titik terendah roda terletak pada kedalaman 1 meter. Yang pertama, tentukan ketinggian A dari permukaan air. Yang kedua, permukaan air ditunjukkan oleh tali busur DE. Tentukan besar derajat DAE. Yang ketiga, tentukan jarak 2 titik pada roda yang terletak di permukaan air. Ya, untuk penyelesaian yang pertama, OC sama dengan OB. OB min CB sama dengan 5 min 1 yang hasilnya adalah 4 meter. Untuk soal yang kedua, derajat DAE adalah sama dengan sudut keliling DE. Derajat DAE sama dengan setengah dikali derajat DOE sama dengan setengah per 2 sama dengan derajat COE. Terus derajat DAE sama dengan derajat COE. Cos theta sama dengan OC per OE sama yang sama dengan 4 per 5. Tetanya sama dengan A cos 4 per 5. Tetanya sama dengan 36,87 derajat. Ya, untuk soal nomor yang ketiga, penyelesaiannya adalah DE sama dengan 2 dikali CE. CE pangkat 2 sama dengan OE pangkat 2 dikurang OC pangkat 2 sama dengan 5 pangkat 2 dikurang 4 pangkat 2, 25 dikurang 16 hasilnya 9. Terus CE sama dengan akar 9 sama dengan 3 meter. Di sini untuk soal nomor 7, soalnya sinar garis R dan S adalah garis singgung pada lingkaran Q. Jika sudut antara R dan S adalah 80 derajat, tentukan besar sudut I. Ya, di sini penyelesaiannya AB sama dengan AC. Dalam kurung segitiga sama kaki. Terus 80 ditambah X tambah X sama dengan 180. 2X sama dengan 180 dikurang 80. 2X sama dengan 100. X sama dengan 100 per 2. Jadi X-nya itu sama dengan 50 derajat. Nah, kita lanjut di nomor 8 guys. Nomor 8 itu ada soalnya BD dan CD adalah garis singgung pada lingkaran A. Gambarnya seperti ini. Kita belum gambar ini ya, sudut-sudutnya. Sebentar ya. Ini sudut dari sini sampai ke sini. Sini C, sini A pusatnya, dan di sini B. Nah, soalnya itu ada apakah soal pertama itu ada A. Apakah segi 4 ABCD merupakan segi 4 kali busur? Buktikan. Dan kedua itu jika segi 4 ABCD merupakan segi 4 kali busur, di manakah satu lingkaran luar segi 4 ABCD? Langsung aja kita jawab.
Di nomor A itu ada, kan ditanya itu kan apakah segi 4 ABC merupakan segi 4 tali busur. Mari kita buktikan. Kita masukkan di sudut B ini, di sudut B sama dengan sudut C itu 90 derajat. Nah, kalau kita ambil dari A itu ditambah sudut D sama dengan 180 derajat. Nah, di mana sudut-sudut yang berhadapan jumlahnya 180 derajat, maka segi 4 ABCD merupakan segi 4 tali busur. Nah, itu buktinya guys. Kenapa kita bisa bilang tali busur? Karena sudut B sama sudut C 90 derajat. Maka sudut A tambah D itu 180 derajat. Di mana dari yang kita tahu itu sudut-sudut yang berhadapan jumlahnya 180 derajat, maka segi 4 ABCD merupakan segi 4 tali busur. Berarti afro. Kita buktikan benar. Benar karena segi 4 tali busur. Lanjut ke nomor 2, yang B. Yang B itu ada, jika segi 4 ABCD merupakan segi 4 tali busur, di manakah pusat lingkaran luar segi 4 ABCD? Mari kita buktikan. Buktinya itu bukti sudut B sama dengan sudut C itu 90 derajat. Maka sudut B ditambah sudut C sama dengan 180 derajat. 180 derajat tuh sudut B tambah sudut C itu 180 derajat. Dan kita lanjut sudut-sudut yang berhadapan. Kita tulis dulu ya. Sudut-sudut yang adalah 360 derajat, maka sudut A ditambah sudut C 360 derajat dikurang sudut B dengan sudut C sama 180 sudut B
Nah, lanjut ke nomor 9 nih guys. 9 itu adalah, kita sebutin soalnya dulu ya. 9, segi 4 ABCD adalah persegi panjang yang semua titik sudutnya terletak pada lingkaran. Lingkarannya itu sebentar, ini ya, sudutnya itu di sini, ini itu O, dan pusat dan sudut-sudutnya itu ada namanya di A, B, C, dan D. Nah, masuk ke soalnya. Apakah ABCD merupakan segi 4 kali busur? Buktikan. Dan kedua itu adalah jika kalian menempatkan teorema Ptolemus pada segi 4 ABCD, apakah yang kalian dapatkan? Dan C itu apakah nama teorema tersebut? Masuk ke soal yang pertama dulu ya. Pertama itu ada tulis jawabannya. Yang pertama itu, semua sudut pada persegi panjang adalah sudut siku-siku, maka sudut yang berhadapan dimulai 180 derajat. Lanjut ke nomor B. B itu ada rumusnya AC ditambah dikali BD sama dengan AB ditambah CD tambah BC dikali DA. Nah, substitusinya itu AC dikali AC sama dengan AB dikali CD ditambah BC tambah BC. AC pangkat 2 sama dengan AB pangkat 2 ditambah BC pangkat 2. Kita bilang sini guys, AB sama dengan BC, AD sama dengan BC, AC sama dengan BD. Ini jawaban untuk yang nomor 2. Masuk ke nomor 3. Apakah nama teorema tersebut? Nama teorema tersebut adalah teorema Pythagoras. Nah, untuk yang ketiga itu ada, apakah nama teorema tersebut? Teorema tersebut adalah namanya teorema Pythagoras. Nah, jawabannya itu mirip-mirip dengan jawaban nomor yang 8 tadi tentang sudut-sudut juga. Sekian nomor 8 dan nomor 9, kurang lebih mohon maaf. Terima kasih. Oke, untuk nomor 10 kita disuruh untuk berpikir kreatif. Goras ingin menyajikan pizza yang dibelinya di atas piring. Sayangnya piring yang tersedia diameternya lebih kecil daripada diameter pizza. Ia memotong pizzanya dengan cara tertentu, mengambil sebagian lalu menyusun sisa pizza sehingga terlihat sebagai pizza utuh. Jadi untuk poin A, kita bisa mengambil pertengahan pizza ini. Dan untuk poin B, apakah pizza kedua sama dengan pizza awal? Jadi walaupun pizza kedua seolah-olah merupakan lingkaran utuh, ukurannya berbeda dengan pizza awal. Jika diperhatikan, ukuran pizza awal diameternya lebih besar dan pizza kedua diameternya sama dengan diameter piringnya.